Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podcast Sabar, Serawung Bareng. Dengan saya Sofia, dan podcast kali ini saya ditemani dengan narasumber kita, instruktur IT dari PTBLK Tulungagung, yaitu Bu Rifa. Mohon perkenalan dulu Bu Rifa. Oke, dengan saya hari ini, saya Rifa Wirmawati, salah satu instruktur TIK di UPT BLK Tulungagung. Oke, mana Mbak? Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang jurusan IT yang ada di UPT BLK Tulungagung. Nah, Bu Rifa, jadi bagaimana perjalanan karir Bu Rifa sampai sekarang ini menjadi instruktur IT di UPT BLK Tulungagung? Oke, jadi saya sebenarnya di UPT BLK Tulungagung ini masih baru, dari mulai tahun 2020 ya. Nah, sebelumnya saya juga instruktur TIK juga, tapi di UPT BLK Ponorogo. Nah, untuk saya sendiri selaku PNS, pengadaan CPNS tahun 2012, jadi saya mulai benar-benar jadi instruktur itu tahun 2015, karena untuk menjadi instruktur ini kami ada yang namanya diklat dasar instruktur. Jadi untuk pegawai baru atau CPNS baru dulu, kami harus mengikuti diklat dasar dulu. Nah, kalau sudah bisa istilahnya mendapatkan SIM gitu ya istilahnya. Jadi saat kita sudah memperoleh sertifikat kompetensi bahwa kita ini bisa mengajar dan juga mempunyai sertifikat kompetensi teknis, kita bisa menjadi instruktur atau bisa dikukuhkan atau kita juga disumpah gitu ya untuk menjadi instruktur. Nah, karena profesi ini adalah merupakan jabatan fungsional di PNS, jadi kami berada di UPT. Kalau kami sendiri ada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Gitu. Ya, perjuangan Bu Rifa sangat panjang ya Bu. Panjang, dari tahun 2012 sampai sekarang baru benar-benar dianggap instruktur sebenarnya mulai 2015. Baik Bu Rifa. Terus kalau di UPT-BLK itu jurusan IT-nya itu apa aja Bu Rifa? Oke, kalau untuk saat ini kami sebenarnya sudah mulai banyak mengembangkan ya. Mulai dulu yang sebenarnya sebelum saya datang ke sini belum ada instruktur TIK-nya. Jadi masih di sekitar operator komputer. Untuk sekarang sudah mulai ada teknisi jaringan komputer, perakitan komputer, kemudian ada desain grafis, terus video editor, serta multimedia. Kalau multimedia ini sebenarnya malah induknya dari desain grafis dan video editor. Jadi itu masuk dari bagian di multimedia. Gitu. Nah, kan itu banyak kan Bu jurusannya. Pasti setiap jurusan itu kalau mau masuk jurusan itu ada kualifikasi perorangan kan Bu. Itu kualifikasi biar bisa masuk jurusan tersebut tuh apa aja Bu? Kalau untuk kualifikasi ya, sebenarnya kan sudah disebutkan ya kalau di brosur gitu kita pasti membaca. Untuk informasi pendaftaran apa saja sih kualifikasinya seperti itu. Misalnya pendidikan minimal apa. Nah, sebenarnya dari Bapak Menteri Ketenagakerjaan ya, tidak boleh dibatasi lulusan apa dan usia minimalnya itu usia 17 tahun ke atas sebenarnya itu. Jadi untuk baik itu hanya lulusan SD mau SMP sebenarnya tidak boleh ditolak. Itu seperti itu. Jadi untuk kompetensi tidak seperti sekolah yang jenjangnya ada SD, SMP, dan SMA ya. Meskipun dia hanya lulusan SD, tapi kalau dia skillnya atau kompetensinya sudah melebihi profesor, seperti tahu sendiri ya, mantan Menteri Kelautan Bu Susi itu juga dia skillnya udah sekelas profesor seperti itu. Nah, jadi BLK ini mencetak tenaga kerja
yang lebih ke dunia vokasi. Kita tidak terpaku pada pendidikan, jenjang pendidikan. Jadi lebih jenjangnya ke kompetensinya. Apa saja bertahap yang dikuasai, kemudian apa ya istilahnya, sama kemampuannya sama dengan jenjang apa kayak gitu. Tuh. Seperti itu. Iya. Lalu apa saja Bu yang diajarkan di masing-masing jurusan tersebut? Oke, kalau yang diajarkan pastinya kami sudah sesuai standar kompetensi yang ada. Jadi dari kami untuk BLK ini kan ada di bawah Kementerian Tenaga Kerja juga. Di Kementerian Tenaga Kerja itu sudah ada yang namanya Divisi Standar Kompetensi atau STANKOM. Nah, untuk program pelatihan itu sudah kami ambil berdasarkan standar yang sudah ada. Jadi misalnya seperti video editor, itu kalian sudah bisa langsung cek di webnya kementerian, programnya apa saja, unit kompetensi yang akan kalian pelajari apa saja, terus nanti kira-kira skill apa yang akan kalian dapat untuk mengikuti pelatihan tersebut, kalian sudah bisa tahu di situ ya. Jadi nggak seperti dulu, kalau dulu kan kita masih belum ada website dan sebagainya ya. Kalau sekarang informasi sudah sangat cepat dan banyak yang bisa kita ketahui tanpa harus tanya ke sana ke sini karena semua sekarang sudah serba online ya. Gitu. Jadi lebih mudah ya Bu? Iya, aksesnya lebih mudah untuk siswa. Ngomong-ngomong, aplikasi apa aja Bu yang digunakan dalam masing-masing jurusan tersebut? Untuk aplikasi sesuai dengan unit kompetensi yang diajarkan juga ya. Jadi misal nih, kalau di video editor atau desain grafis. Kalau video editor pastinya untuk editing video, ada Adobe Premiere gitu ya, untuk aplikasi-aplikasi editing video. Kemudian kalau di desain grafis, untuk aplikasi yang mendukung desain itu ada baik yang vektor, bitmap, itu bisa digunakan baik Photoshop, Corel, AI kayak gitu. Iya. Terus kalau setelah mengikuti pelatihan ini kan mesti ada suatu project gitu kan Bu? Mm. Itu project apa saja Bu yang ada di masing-masing jurusan? Oke, kalau di masing-masing jurusan ini kalau yang sangat produktif kan ini lebih kayak ke desain grafis, kemudian video editor. Kalau desain grafis proyeknya agak banyak ya, lebih ke proyek cetak ya. Kalau proyek yang digital masih sekitar bikin poster, terus apa namanya, banyak hal lah ya. Kalau cetaknya ada cetak kaos, terus cetak mug dan pin dan beberapa produk cetak lainnya untuk desain. Kalau video editor ya ini kita mulai bikin video-video editing kecil. Sebenarnya saya juga pinginnya ada project akhir yang bisa membuat apa ya istilahnya oleh-oleh buat kalian nanti kalau kalian mau masuk ke dunia kerja itu punya bekal. Jadi ada portofolio. Ya semuanya sih sebenarnya baik DG, video editor ataupun jaringan dan sebagainya yang di TIK ini punya portofolio buat kalian bekal di dunia kerja. Jadi nggak haruslah kalian melulu ikut orang gitu ya. Sekarang kan banyak ya pekerjaan di online maupun offline ya. Memang mungkin kalau orang lihat itu kalau kerja kantoran lebih oke ya. Iya. Tapi kalau di dunia digital sekarang pekerjaan freelance itu sangat banyak ya. Bahkan yang dibayar dolar pun kita lebih mudah mengaksesnya daripada yang offline gitu. Gitu. Hmm. Kalau dari kan itu jurusan IT ada beberapa itu kan Bu. Nah, itu yang paling banyak peminatnya itu jurusan yang apa Bu? Kalau IT ini sebenarnya kalau sekarang anak muda kan lebih pengen kayak jadi konten kreator kayak Nah, gitu iya ya. Bu. Terus di desain grafis juga banyak gitu. Jadi video editor, multimedia, yang di multimedia ini sangat banyak, lebih banyak dibanding yang lain sih kalau menurut saya. Cuman kalau untuk seperti jaringan komputer ini lebih ke menyentuh apa ya, minatnya ke masyarakat itu agak sedikit. Mungkin karena mereka belum tahu ya proyek kerja yang akan dikerjakan nanti apa sih. Kalau sudah bisa jaringan komputer terus ngapain gitu. Terus kalau dulu juga masih ada perakitan komputer karena masih terpaku pada PC personal komputer ya,
standing kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak yang pakai laptop, tab kayak gitu kan. Jadi peminatnya mungkin semakin menurun karena apa ya? Perkembangan dunia teknis itu juga sangat cepat ya, seperti itu. Lalu kalau peluang kerja menjadi desainer grafis sama video editor dan sebagainya itu peluang kerjanya itu seperti apa, Bu? Ya, tadi kan juga sudah sempat saya ini ya singgung ya. Kalau seperti tadi kan kita nggak hanya offline tapi juga bisa cari di online kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau pengen membahas ini tuh harus ada tema sendiri deh buat podcast ya karena banyak yang harus diobrolin ya Iya. kayak itu gitu. Kalau boleh tahu, Bu, kan mengajar itu kan juga ada keluh kesahnya dari Bu Rifa kan. Itu keluh kesahnya boleh diceritakan, Bu? Banyak sekali ya kalau mengajar. Karena sebenarnya tidak sekompleks mengajar anak-anak usia dini gitu ya. Karena saya mengajar kan udah anak-anak yang sudah selesai sekolah gitu. Istilahnya sudah banyak yang sudah tamat SMA maupun malah sudah sarjana gitu. Jadi kompleksnya itu lebih ke latar belakang kalian yang banyak yang berbeda gitu. Dari siswa itu banyak yang berbeda. Jadi misalnya ada yang lulusan pertanian, ada yang lulusan apa kayak gitu macam-macam. Itu yang harus menyatukan visi dan misi di awal kelas itu sangat agak apa ya Sulit istilahnya ya, Bu. butuh tantangannya itu ya tantangannya kayak gitu. Terus Hmm, sama pemahaman mereka yang beragam kayak gitu. Terus banyak ya sebenarnya kalau masalah itu dari pribadi masing-masing, terus sifat dari bawaan masing-masing juga macam-macam itu yang harus dihadapi. jadi seperti itu, Bu Ya. Rifa. Lalu kalau pesan untuk sobat-sobat yang ingin mendaftar di jurusan IT itu apa saja? Nah, ini kalau kalian pengen nggak gaptek, kalian pengen ngikutin perkembangan dunia digital, ayo deh ikutan pelatihan IT di BLK Tulungagung. UPT BLK Tulungagung ya. Kan itu tadi untuk sobat yang mau daftar. Kalau Heeh. sobat yang suka pesan untuk sobat-sobat yang Ya, sekarang dalam pelatihan, Bu. kalau yang dalam pelatihan tentunya harus ini ya kalian harus bersyukur karena saingan kalian tuh banyak gitu. Jadi pelatihan ini kan gratis dibiayai oleh pemerintah. Sudah diberi kesempatan kok disia-siakan istilahnya. Kalau kalian tidak mengikuti dengan baik dan benar, dengan setengah hati itu namanya kalian menyia-nyiakan rezeki yang sudah Allah tuh kasih ke kalian gitu. Itu sih menurut saya ya. Jadi buat apa ya, peserta pelatihan, saya harap kalian tetap semangat meskipun, apa ya, ada kejuruan yang ternyata sebenarnya saya minat tapi saya tidak bisa masuk ke kejuruan itu dan akhirnya dengan terpaksa saya memilih kejuruan lain seperti itu. Ada yang seperti itu sih beberapa. Ya saya harap tetap, dilaksanakan dengan maksimal karena itu ya, itu rezeki yang Allah kasih dari, atas buat kalian gitu. Sudah, Bu Rifa. Iya Terima kasih atas waktunya. iya, sama-sama. Bu Rifa. Halo guys, kami dari Terus Sabar Serawung Bareng mengucapkan terima kasih karena telah menonton podcast kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya, Mbak Sasa? Oke, yuk gabung di UPT BLK Tulungagung. Seru banget loh, kita bisa dapat teman baru, ilmu baru, pengalaman baru, dan masih banyak lagi. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Zul? Bukan cuma itu, di sini instrukturnya kompeten, fasilitasnya bagus, dan tentunya juga gratis. Sedikit tambahan, kalau kalian ingin daftar di UPT BLK Tulungagung, kalian bisa cek IG-nya di bawah ini ya, UPT BLK Tulungagung. Oke, mungkin cukup tambahannya. Silakan Mbak Sofi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Audio Jungle.